Oh, udah mulai. Untuk kalian yang klik video ini mungkin lagi nyari lensa bokeh dan murah. Ini dia Yongnuo 50mm f1.8. Yo, balik lagi dengan Randa di Doktek ID. Kali ini kita bakal bahas lensa Yongnuo 50mm f1.8. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru datang di channel ini ngebahas tentang tag, kamera, dan gear-gear untuk produksi video ataupun fotografi. Jadi buat kalian yang tertarik dengan konten tersebut, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video baru dari Doktek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, lanjut kita ke pembahasannya. Lensa prime dari Yongnuo ini dibanderol kisaran harga 600 sampai dengan 800 ribu. Cukup murah untuk lensa prime yang biasanya harganya jauh lebih mahal. Sebenarnya lensa ini ada dua versi. Versi yang generasi pertama dan generasi yang kedua. Tapi yang gue pegang di sini adalah generasi yang pertama. Untuk yang versi kedua mungkin harganya jauh lebih mahal. Ya mungkin sekitar di atas 1 juta rupiah. Tergantung kalian belinya di mana. Kemudian lanjut bahas ke bodi dari lensanya. Untuk bodinya sendiri, hampir keseluruhan bodi dari lensa ini dibalut oleh plastik. Begitu juga dengan mounting lensanya yang masih berbahan plastik. Tapi walaupun begitu, lensa ini finishingnya gue bilang cukup baik. Di bagian bodinya terdapat switch untuk autofocus. Namun untuk pengaturan aperture-nya tidak terdapat di bagian bodinya. Jadi kalian harus atur pada kamera kalian. Pada bagian bukaan aperture ini sudah terdapat 7 blade yang memberikan efek bokeh yang cukup bulat. Namun efek bokehnya nggak sebulat lensa-lensa yang blade-nya lebih banyak. Oke, setelah kita bahas bodinya, lanjut kita bahas ke fitur-fitur dari lensa ini. Bicara fiturnya, lensa ini f-nya sudah 1,8. Jadi buat ngejar bokeh juga cukup bisa diandalkan. Lensa ini juga udah dibekali fitur autofocus. Untuk kecepatan dan akurasi autofokusnya juga lumayan cepat. Tapi terkadang autofokusnya juga hunting nggak jelas. Alhasil foto yang dihasilkan juga tidak proper. Selain itu suara dari autofokusnya juga cukup berisik. Ya tentu kita nggak bisa berekspektasi banyak, mengingat dengan harganya yang lumayan murah. Fitur autofokusnya ini juga hanya bisa digunakan untuk mode foto. Untuk mode video sendiri itu tidak bisa digunakan sama sekali. Kemudian untuk fokus terdekatnya itu lumayan dekat, sekitar 45 cm. Karena autofokus yang bisa digunakan saat mode foto, gue lebih banyak menggunakan manual fokus. Untuk manual fokus sendiri, gue biasanya menggunakan bantuan focus picking. Tapi untuk focus picking sendiri tergantung dari beberapa brand kamera. Kalau gue pakai Sony A6300 yang sudah ada built-in focus pickingnya. Setelah kita bahas body dan fiturnya, lanjut kita bahas kualitas foto dan video dari lensa ini. Pertama kita mulai dari hasil fotonya. Menurut gua hasil foto dari lensa ini cukup memuaskan. Dari warna, ketajaman, dan bokehnya gua bilang asik dan gak mengecewakan. Warna yang dihasilkan sangat natural. Kemudian ketajamannya baik di bukaan paling besar maupun paling kecil juga masih acceptable. Lalu dari bokeh yang dihasilkan pun halus dan gak mendistract pandangan kita dari objek yang difoto. Kecuali pada background pepohonan yang berdaun. Blur yang dihasilkan melengkung mengikuti bentuk lensanya. Lalu untuk hasil videonya gimana bang? Dari segi video yang dihasilkan menurut gua lensa ini asik dan enak untuk digunakan. Seperti yang kalian lihat, B-roll dari video ini menggunakan lensa Yongnuo yang gue pasangi di Panasonic G85 dan di shoot 4K. Jadi kalian bisa nilai sendiri gimana hasil dari videonya. Oke, selanjutnya gue bakal nampilin hasil foto dari lensa ini. Untuk body kamera yang gue pakai di sini adalah Panasonic G85 yang sensornya micro four third dan hasilnya tentu bakal lebih sempit. Mungkin buat kalian nggak terlalu ngerti tentang sensor kamera, nanti bakal gue bikin videonya. Untuk sekarang lanjut dulu kita lihat foto-foto dan hasil videonya. I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear.
Dan itu adalah hasil foto dan video dari lensa ini. Kalian bisa nilai sendiri apakah hasilnya bagus atau tidak. Untuk kalian yang mau lebih detailnya, gue kasih link di bawah. Kalian bisa cek hasil foto RAW dari lensa ini. So, gue harap di video ini gue bisa membantu kalian menentukan apa kalian cocok menggunakan lensa ini atau tidak. Jadi, kalian bisa cek di bawah. Gue sudah kasih linknya di sana. Dan akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Dan harganya yang murah dan kualitas yang diberikan, menurut gua lensa ini masih worth it di tahun 2020. Gak heran juga di beberapa e-commerce harga penjualan dari lensa ini juga cukup tinggi. Ya boleh dicoba lah untuk kalian yang lagi belajar foto atau videografi. Ataupun untuk kalian yang pengen punya lensa prime pertama tapi nggak mau spend uang yang terlalu banyak. Mungkin lensa ini bisa jadi pilihan. Oke, mungkin segitu aja pembahasan gue. Like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian suka. Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah. Nanti bakal gue jawab. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian dan juga sosial media kalian. Apalagi untuk teman-teman kalian yang suka fotografi ataupun videografi. Mungkin video ini bakal ngebantu kalian. Silahkan di subscribe jika kalian suka dengan konten foto ataupun videografi seperti ini. Dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video baru dari Doktek. Yap, segitu aja. Gua Randa, salam Doktek. Bam.